Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis 2 Timotius 4 ayat 7. Demikianlah bunyinya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi pribadi yang betapa begitu antusias melakukan tugas pelayanan kita. Bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini bukan merujuk kepada hidup untuk satu kali, tetapi hidup untuk kekekalan. Mengapa demikian? Karena jika kita hanya bangga menikmati semuanya hanya untuk hidup satu kali, tentu itu bukan pencapaian yang luar biasa. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang hidup di dalam kekekalan, dalam sukacita di dalam surga, itulah yang terbaik. Lihatlah bagaimana Paulus mengakhiri perjalanan pelayanannya. Tentu kita menyadari dan memahami betapa sulitnya menjadi sosok seperti Paulus. Ia harus melayani meskipun ia harus menghadapi berbagai macam persoalan. Tetapi ia menasihatkan kepada Timotius, darahku akan tercurah sebagai persembahan. Mengapa ia begitu luar biasa mengucapkan hal tersebut? Karena ternyata ia menyadari bahwa kematiannya sudah dekat, dan ia memahami bahwa kematiannya tidak sia-sia, bahwa buah dari pelayanannya akan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga ini sebenarnya yang menjadi pertandingan kita. Jika aku hanya melakukan sesuatu di dunia ini untuk kepentingan pribadiku, tentu itu adalah pertandingan untuk diriku. Tetapi Paulus bertanding untuk semua orang. Ia memenangkan banyak jiwa. Ia melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga kesadaran inilah yang ia bangun kepada Timotius, supaya ia menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala penderitaan, supaya ia kokoh di dalam kebenaran, supaya ia tidak terpengaruh dengan dongeng-dongeng semata. Dan hal inilah yang sering terjadi di dalam keberadaan kita. Kita lebih senang tentang pengajaran yang hanya bersifat persuasif, yang dibalut dengan kata-kata indah, dan dalam aspek psikolog kita tidak terganggu. Tetapi ketika kita menerima pengajaran yang benar-benar keras, dan itu adalah kebenaran, mengapa tidak menutup hati kita? Bukankah kita harus ditegur dengan kebenaran itu? Barang siapa yang menutup telinganya terhadap kebenaran dan menutup hatinya terhadap kebenaran itu, adakah pertandingan yang baik di dalam dirinya? Bukankah hanya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itulah yang terus bertanding di dalam dirinya? Orang-orang yang memiliki jiwa patriotik, yang mempersiapkan dirinya dengan beres. Dan Paulus mempersiapkan Timotius dengan pengajaran yang sangat ketat. Dan inilah yang kita butuhkan. Mengapa kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang dapat memenangkan pertandingan kehidupan ini? Karena kita hanya ingin sesuatu hal yang menarik bagi pikiran kita, bagi telinga kita, bukan sesuatu hal yang menentukan tentang hal yang substansial dalam kehidupan ini, yakni setelah kehidupan ini, akankah aku menerima sama seperti yang diterima oleh Paulus ketika ia mengakhiri pertandingan imannya, yang menjadi prinsip adalah ia mengakhirinya dengan baik. Ia mencapai garis akhir dan ia memelihara iman. Banyak orang mengawali dengan baik tetapi gagal mengakhiri dengan baik. Berbahagia mereka yang dapat mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Diawali dengan beriman di dalam Kristus, diakhiri dengan memelihara iman di dalam Yesus Kristus, dan hal yang baik itu menjadi bagian yang akan menyukakan dirinya di masa depan, karena mahkota
adalah pemberian Allah kepada mereka yang telah memenangkan pertandingan itu. Cara Paulus membuat analogi itu menjadi sangat penting, bahwa ketika ada pelari, mereka hanya memperebutkan peringkat yang pertama, karena hanya satu yang mendapatkan mahkota itu. Kita harus memenangkan ini. Bagaimana kita harus memelihara iman kita dengan baik? Tentu kita harus menerima firman Tuhan itu, pengajaran itu dengan benar. Jangan tertarik saudaraku hanya dengan dongeng-dongeng belaka yang tidak penting dan tidak berguna sama sekali, yang hanya membuat kita terlalu tenang untuk mendengarkan itu, menghibur diri sendiri. Peliharalah iman saudara dengan baik, akhiri pertandingan itu, dan capailah garis akhir. Peliharalah iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Paulus telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Darahnya tercurah dan buah pelayanannya telah dapat kami nikmati. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga ikut ambil bagian dalam pertandingan ini, memelihara iman kami dalam pengajaran yang benar-benar, bukan pribadi yang lebih suka dengan dongeng belaka. Peliharalah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mencapai garis akhir itu, memenangkannya di dalam iman yang sungguh-sungguh benar. Terimalah Tuhan pujian dan doa kami, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.